Selamat pagi, mari kita lanjutkan topik kita yang kedua, keseimbangan kimia bagian kedua. Kali ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, hubungan antara dua Kc dari reaksi yang berkaitan. Ini tidak ada di buku paket ya, saya tambahkan. Untuk menentukan hubungan antara dua Kc dari reaksi yang berkaitan juga dapat ditentukan menggunakan aturan berikut. Ini saya langsung sertakan aturannya. Yang pertama, jika reaksi tersebut merupakan kebalikan dari salah satu reaksi, maka nilai Kc yang baru menjadi 1/K1. Lalu yang kedua, jika reaksi dijumlahkan, maka nilai Kc yang baru adalah dari reaksi-reaksi tersebut dikalikan. Jadi di sini K3 itu hasil dari K1 kali K2. Kalau masih bingung, setelah ini saya berikan contoh soalnya ya. Kita lanjutkan dulu aturannya. Yang ketiga, jika suatu reaksi merupakan hasil kali X dari reaksi lain, maka Kc yang baru adalah sama dengan K pangkat X, pengalinya tadi. Kemudian yang keempat, jika koefisien kesetimbangan dibagi dengan faktor N, maka harga kesetimbangan reaksi barunya adalah akar pangkat N dari reaksi kesetimbangan yang lama. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Jika tetapan kesetimbangan Kc untuk reaksi A plus B menjadi C dan reaksi 2A plus D menjadi C berturut-turut adalah 4 dan 8, tentukan tetapan kesetimbangan untuk reaksi C plus D menjadi 2B. Jadi ini reaksi totalnya, sedangkan yang ini adalah reaksi dua tahapnya. Itu kalau kita analogikan sama seperti yang laju reaksi termokimia yang lalu ya. Itu kita lihat. Nah, seperti ini ya kalau saya tulis. Jadi reaksi yang pertama A plus B menjadi C, Kc satunya saya beri tanda supaya tidak bingung. Kc satunya 4, kemudian 2A plus D menjadi C, Kc 2 nya adalah 8. Yang ditanyakan berapakah nilai Kc untuk reaksi C plus D menjadi 2B, berapa Kc nya. Maka seperti pengerjaan cara yang termokimia yang lalu, maka kita tulis dulu reaksi ininya totalnya. Kemudian kita cari dari reaksi 1 dan 2 ini yang bisa kita tulis terlebih dahulu. Kalau dia senyawanya ada di dua tempat, maka nanti dulu jangan dianggap dulu. Yang kita lihat berarti antara D atau B. Nah, kita bisa lihat ini, kalau dari reaksi 1 bisa kita lihat B-nya hanya ada di satu tempat. Di reaksi yang total, B-nya ada di ruas kanan dan jumlahnya adalah 2 mol. Sedangkan di reaksi 1, B-nya masih di kiri dan jumlahnya 1 mol. Maka yang perlu kita lakukan di reaksi 1 ini adalah membalik reaksi, jadi reaktan jadi produk, produk jadi reaktan. Setelah dibalik, lalu dikalikan 2 supaya B-nya jadi 2. Nah, reaksinya seperti ini. Setelah dibalik, C menjadi A plus B, kemudian dikali 2, jadi 2C menjadi 2A plus 2B. Maka Kc nya kalau kita membalik di aturan K ini adalah menjadi 1/K awal, jadi 1/4. Kemudian setelah dibalik dikali 2, kalau dikali maka menjadi dipangkat, kan X tadi ya, karena dikali 2 maka pangkat 2, berarti Kc1 sekarang nilainya adalah 1/16. Nah, kemudian yang kita lakukan dengan persamaan kedua, apakah kita perlu membalik atau tidak? Kita lihat D di ruas kiri D di ruas kiri lalu 1 mol, ini sudah, berarti tidak perlu diganti. Lalu 2A di kiri, di kanan juga ada, berarti habis. Nah, maka reaksi 2 tidak perlu diapa-apakan, tinggal ditulis saja. 2A plus D menjadi C. Maka Kc 2-nya tetap 8. Nah, sekarang kita lihat dulu reaksinya. Maka yang bisa dicoret ini habis. Kemudian C-nya tinggal 1. Gitu. Nah, maka C ini 1 plus D yang ini menjadi 2B. Sudah benar. Kalau ini sudah benar maka kita sudah bisa mendapatkan nilai Kc. Nah, maka Kc adalah sama dengan
Kc1 tambah Kc2. Nah, penjumlahan tadi di peraturan sebelumnya itu kalau untuk hubungan 2Kc penjumlahan itu sama dengan perkalian ya, maka K1 Kc1 dikalikan Kc2 maka menjadi 1/16 kali 8 sehingga nilai Kc yang baru adalah 8/16 atau setengah. Oke, baik, kita lanjutkan ke topik berikutnya yaitu pergeseran kesetimbangan. Nah, tahun 1884 seorang kimiawan Prancis bernama Henri Le Chatelier merumuskan yang namanya prinsip Le Chatelier yang menyatakan bahwa ketika suatu sistem pada kesetimbangan mengalami perubahan konsentrasi, suhu, volume atau tekanan, maka sistem menyesuaikan dirinya untuk meniadakan pengaruh perubahan yang diterapkan dan kesetimbangan baru akan tercapai. Seperti itu namanya prinsip Le Chatelier. Nah, apakah yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan? Ada beberapa hal. Yang pertama, pengaruh perubahan konsentrasi zat terhadap kesetimbangan kimia. Teorinya mengatakan jika konsentrasi zat A ditambah, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser dari arah yang ditambah konsentrasinya. Dua, jika konsentrasi zat dikurangi, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah yang dikurangi konsentrasinya. Untuk teori yang pertama ini, pengaruh konsentrasi saya ibaratkan dengan menggunakan pipa U. Pernah tahu ya bentuknya pipa U. Nah, seperti ini saya analoginya. Jadi untuk pengaruh konsentrasi kita analogikan dengan pipa U. Ibaratkan lubang yang kiri ini adalah miliknya reaktan, kemudian yang kanan ini untuk ruas kanan atau produk. Kalau kalian menambahkan larutan dari lubang kiri masuk, maka kesetimbangannya dia akan bergeser ke kanan. Jadi ditambah di sini pasti gesernya ke kanan, gitu kan? Kalau kita nambahnya dari produk, dari lubang kanan, ruas kanan, maka dia gesernya ke kiri. Seperti itu ya. Artinya apa? Kalau bergeser ke kanan berarti produknya bertambah, kalau bergeser ke kiri reaktannya yang bertambah. Seperti itu. Contohnya, reaksi kimia suatu zat A ditambah B menjadi zat D. Nah, ada pertanyaan bagaimana jika konsentrasi A dinaikkan? Nah, maka tadi sesuai ini tadi, A itu adalah ruas kiri, berarti dia reaktan. Dinaikkan berarti saya nambah. Kalau kita menambahkan atau menaikkan konsentrasi A, maka otomatis kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Seperti itu jawabannya. Nah, jadi apa yang terjadi jika konsentrasi A dinaikkan? Maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Artinya apa? Ke kanan berarti produknya bertambah. Berikutnya, jika konsentrasi A diturunkan, nah kalau menurunkan tadi, kalau nambah itu berarti kamu mipet zat, memasukkan zat berarti geser ke kanan. Kalau menurunkan berarti kita mengambil. Ibaratkan ini kamu mipet diambil, mengeluarkan zat dari sini, dipipet, maka apa yang akan bergerak dengan cairannya? Dia pindah ke kiri kan, kalau kamu ngambilnya dari kiri. Jadi gesernya ke kiri. Nah ini tadi. Jadi jika konsentrasi A diturunkan, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Artinya apa kalau berkiri? Berarti reaktannya bertambah, produknya berkurang. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pengaruh perubahan volume dan tekanan terhadap kesetimbangan kimia. Ini volume dan tekanan ini suatu hal yang berkaitannya. Jadi jika tekanan diperbesar maka volume diperkecil, arahnya ke jumlah mol yang kecil. Ingat, ini ibaratnya kamu menggunakan analogi pompa ban ya, pompa ban yang manual itu loh ya, yang ditekan gitu ya. Kalau kita menekan tuasnya berarti kan volume tabungnya, pompanya itu mengecil. Nah gitu ya. Jadi kalau kita menambah tekanan berarti kita memperkecil volume. P besar, V kecil. Maka arah reaksinya adalah ke jumlah gas yang lebih kecil. Sebaliknya, jika P kecil berarti kita narik tuasnya, P kecil berarti volumenya bertambah. Akibatnya arahnya ke jumlah gas yang terbesar. Perhatikan contohnya. Oke, perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, saya punya reaksi,
Untuk yang kedua ini yang berpengaruh adalah fase zat ya. Ingat antara reaksi homogen dan heterogen. Contoh saya yang pertama ini adalah reaksi homogen. Semuanya gas. Ada A, 1 mol A ditambah 1 mol B menjadi 1 mol C. Apa yang terjadi jika P diperbesar? Tekanan diperbesar, artinya V kecil, artinya teorinya tadi yang pertama, kalau P besar V kecil dia akan geser ke koefisien yang terkecil. Kita lihat koefisien di ruas kiri, karena dua-duanya gas berarti dua-duanya berpengaruh. Maka koefisien totalnya adalah 1 tambah 1, 2, yang kanan cuma 1. Berarti kalau kita P besar V kecil geser ke koefisien kecil, berarti koefisien yang lebih kecil adalah yang kanan. Artinya reaksi ini geser ke kanan. Seperti itu. Berarti akibatnya apa? Ya, totalnya C akan bertambah produknya. Soal 2. A gas ditambah 1 mol B padat menjadi 2 mol C gas. Berarti yang menentukan hanya A dan C. 1 koefisiennya di kanan 2, yang ini enggak dianggap ya. Nah, maka apa yang terjadi jika kita menaikkan tekanan? Berarti kalau P besar sama dengan tadi, V kecil, maka geser ke mana? Ke koefisien yang lebih kecil. Berarti dia geser ke kiri. Ya kan? Kan ini 1, ini 2, yang ini tidak dianggap. Ya, koefisiennya maksud saya. Sebaliknya, jika P kecil, V besar, berarti gesernya ke koefisien besar, berarti ke kanan. Contoh ketiga, semuanya gas berarti homogen. A 1 mol dengan B 1 mol gas menjadi 2 mol gas, berarti koefisiennya sama-sama 2 ya, 1 tambah 1 ini 2. Maka apa yang terjadi jika P besar V kecil? Harusnya kan bergeser ke koefisien yang lebih kecil, karena V kecil berarti koefisien kecil. Karena di reaksi ini tidak ada yang lebih besar dan lebih kecil karena sama, maka dalam hal ini tekanan dan volume tidak menggeser kesetimbangan, gitu ya, tidak menggeser. Kenapa? Atau tidak berpengaruh? Kenapa? Karena koefisiennya sama, seperti itu. Baik, pengaruh yang ketiga yaitu pengaruh perubahan suhu terhadap zat, perubahan suhu zat terhadap kesetimbangan kimia. Ada 2 hal, yaitu yang pertama pada reaksi endoterm, jika kenaikan suhu lingkungan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah pembentukan produk, sedangkan penurunan suhu lingkungan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah pembentukan kembali reaktan, dan sebaliknya untuk eksoterm. Saya langsung saja ke contoh soalnya. Nah, ini ya. Untuk pengaruh suhu ini sekarang yang perlu diperhatikan adalah entalpinya ya. Apakah dia eksoterm atau endoterm. Nah, ini diibaratkan teorinya, sebentar saya ke sini dulu. Teori eksoterm. Nah, contoh untuk pengaruh suhu ya. Jadi kalau untuk pengaruh suhu, saya ulang lagi, tadi berpengaruh dari delta H-nya. Jadi teorinya tadi mengatakan kalau jika suhu dinaikkan maka akan bergeser ke endoterm. Ini ibaratnya kalau misalnya suhu tubuh kalian panas naik, maka kalian akan mencari ruangan yang bisa menyerap panasnya, gitu kan, menyeimbangkan. Jadi yang menyerap suhu kalian, jadi ke ruangan yang dingin, endoterm. Sedangkan jika kalian kedinginan, pasti kalian akan gesernya ke ruangan yang mengeluarkan panas, yaitu eksoterm, gitu ya. Jadi kalau suhu naik, gesernya ke endo, suhu turun, gesernya ke ekso. Maksudnya bagaimana? Sekarang kita lihat contoh soal ini. A plus B gas menjadi C gas. Delta H-nya plus. Ingat, delta H plus ini adalah reaksi endoterm. Lalu panah ini kan selalu ke kanan dulu daripada ke kiri. Artinya A plus B menjadi, berarti yang kanan. C adalah dengan menyerap kalor. Menyerap itu berarti plus. Berarti panah kanan ini adalah miliknya reaksi endoterm. Yang ini ya, karena panah. Jadi tanda plus atau min itu miliknya panah yang atas. Maka kalau ke kanan endoterm, berarti yang ke kiri adalah eksoterm.
Nah, begitu. Sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi jika suhu dinaikkan? Maka kalau jika suhu dinaikkan, tadi teorinya kalau suhu naik gesernya ke endoterm. Berarti yang mana yang endoterm? Yang ke kanan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misal ada soalnya dibalik, plus A plus B menjadi C gas, delta H-nya minus, misalnya 50 kJ, maka jika suhu dinaikkan, maka dia akan geser ke, nah lihat, negatif itu milik yang atas, negatif itu artinya exo, kita tulis dulu sedikit exo, lalu bawah berarti endo. Pertanyaannya, jika suhu dinaikkan, tadi teorinya suhu naik geser ke endo, berarti endonya yang kiri. Nah, gitu ya. Berarti untuk reaksi seperti ini, jika suhu naik gesernya ke kiri. Nah, seperti itu ya untuk yang ketiga. Yang terakhir, pengaruh ke penambahan katalisator terhadap kesetimbangan kimia. Seperti yang kalian pelajari di bab yang lalu, laju reaksi, bahwa katalisator itu tidak mempengaruhi ya. Katalisator itu fungsinya untuk menurunkan energi aktivasi atau mempercepat laju reaksi. Jadi sama di sini juga, katalisator tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, hanya dia mempercepat reaksi ke kanan dan ke kiri yang sama besar. Oke, itulah materi kita hari ini. Silakan dilanjutkan mengerjakan latihan soalnya. Selamat pagi.